Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama gue Lesti. Gue seorang apoteker. Di video ini gue mau sharing seluruh cerita tentang S1 Farmasi dan juga tentang kuliah profesi apoteker. Kalian boleh tinggalin komen, boleh tanya apapun tentang dunia farmasi. Insya Allah kalau bisa gue jawab. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai videonya. Jadi dulu itu gue kuliah S1 farmasinya di UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman, salah satu universitas negeri yang ada di Jawa Tengah. Kemudian gue lulus di 2014 dan gue melanjutin program studi profesi apotekernya di Universitas Indonesia. Kenapa gue pindah? Karena memang di tahun 2014 itu UNSUD belum punya program studi apoteker, jadi mau gak mau gue harus pindah ke universitas yang lain gitu. Oke, jurusan farmasi. Memang ya banyak yang tidak tahu tentang salah satu jurusan kesehatan ini gitu loh. Tidak terkenal jurusan kesehatan seperti kedokteran umum, kedokteran gigi ataupun keperawatan gitu. Karena memang masih jarang banget, masih langka banget nih yang ngambil jurusan farmasi gitu. Padahal profesi apoteker ataupun farmasis itu memegang peranan yang sangat penting di dunia kesehatan. Obat itu yang buat apoteker, yang distribusiin itu apoteker, yang memberikan obat ke pasien itu juga apoteker gitu. Jadi memang apoteker ini tuh penting banget gitu loh. Dan jurusan farmasi adalah jurusan yang memang harus diambil ketika kita mau jadi seorang apoteker gitu. Nah, kuliah S1 farmasi itu terdiri dari dua peminatan, ada farmasi klinis dan ada farmasi industri. Bedanya apa? Kalau kalian yang memang pengen kerja di bagian pelayanan nih, yang senang kerja di rumah sakit, yang senang ketemu sama pasien, yang memang pengen kerjanya itu memberikan konseling ke pasien, itu memang betternya ngambil farmasi klinis S1-nya. Sementara kalau kalian yang memang senang kerjanya meracik obat, membuat formulasi, kemudian kerjanya di lab nih menganalisis gitu, itu memang better ngambilnya farmasi industri gitu. Kuliahnya sih sama sih sebenarnya, kurang lebih dengan jurusan yang lain. Satu semester ada 24 SKS. Cuman yang membedakan, kalau jurusan lain 24 SKS itu benar-benar teori. Kalau di farmasi 24 SKS itu terdiri dari 8 mata kuliah, dan satu mata kuliah itu 2 SKS-nya praktikum, 1 SKS-nya teori. Nah, di sini nih yang kenapa gue bilang kuliah farmasi itu susah. Udah susah belajarnya, kemudian susah banget cara membagi waktunya. Dulu ya waktu gue kuliah S1 farmasi itu menurut gue 24 jam itu sangat-sangat tidak cukup gitu. Kenapa? Karena gini, kita kuliah dari jam 7 pagi nih sampai jam 3 sore. Kemudian melanjutin, kita praktikum nih dari jam 1 sampai jam 3 sore, praktikum di lab tuh. Kemudian kita lanjutin kuliah teori. Nah, pulangnya kita harus ngerjain laporan ini harus dikumpulin saat praktikum. Terus kita juga harus ngerjain tugas-tugas untuk kuliah teori, dan kebanyakan tugasnya itu adalah tugas kelompok, which is mengumpulkan orang-orang untuk mengerjakan tugas kelompok itu susahnya kayak apa gitu kan. Kemudian tentang laporan praktikum ini bisa sebanyak 20-30 lembar, dan itu semua harus tulis tangan. Nah, itu mati banget. Jadi lo nggak bisa tuh cheating copy paste, itu sama sekali tidak bisa gitu, karena ya lo harus tulis tangan gitu loh, sebanyak 20-30 lembar gitu. Biasanya nih gue pulang kuliah nih jam 5 sore gitu, gue lebih dulu tuh hunting jurnal gitu loh. Gue cari jurnal dulu, karena ngerjain laporan itu kan harus pakai jurnal atas 3 tahun terakhir. Nah, malam dan tengah malamnya itu adalah kesempatan gue buat nyicil laporan plus belajar. Jadi ya memang yang benar yang gue bilang tadi, 24 jam itu tuh nggak cukup buat anak farmasi gitu. Dan wajar banget kalau anak farmasi itu punya mata panda dan kantong mata yang gede banget gitu loh. Tapi alhamdulillahnya gue punya teman-teman yang luar biasa banget support dan cara belajar yang sama gitu dengan gue. Jadi gue nggak sebegitu terasa terbebannya di S1 farmasi, karena ada nih beberapa teman seangkatan gue yang bahkan give up, tidak melanjutkan, nggak selesai gitu, malah pindah jurusan. Ada juga yang senior gue yang bahkan sampai 14 semester belum lulus gitu. Dan aduh, jangan sampai deh gitu. Jadi memang mau nggak mau, ketika udah masuk di S1 farmasi, kita itu benar-benar harus menemukan cara sendiri, cara belajar dan cara membagi waktu yang baik untuk diri sendiri gitu. Kalau kita ngikutin cara belajar orang, kalau nggak sesuai dengan kitanya itu susah banget gitu, bisa keteteran gitu. Jadi mending
menemukan cara belajar dan cara membagi waktu sendiri gitu. Gue semester 1 dan semester 2 itu sangat-sangat tidak niat, gue belum belajar atas kesadaran gue sendiri gitu. Dan gue mulai menerapkan cara belajar dengan cara gue sendiri tuh ketika gue semester 3 dan semester 4 gitu deh, karena udah mulai banyak praktikum. Jadi gue mau gak mau harus harus nentuin sendiri gitu loh, gue mau belajarnya yang kayak apa supaya gue gak keteteran. Kemudian ujian di S1 farmasi itu berbeda sama ujian di jurusan yang lain. Kalau yang lain kan cuma punya UTS dan UAS gitu. Di farmasi itu ada tambahan namanya ujian responsi, yaitu ujian praktikum. Jadi ujian praktikum ini, kalau praktikum biasanya kan lo satu golongan bisa 15 orang. Tapi kalau ujian responsi itu cuma ada 1 orang dan ada 1 dosen. Jadi mau nggak mau lo itu udah harus khatam metode apa aja yang akan lo pakai pada saat ujian praktikum gitu. Dan biasanya nih, gue kalau udah mau ujian responsi terus udah mau tes, itu gue bisa belajar nyicil dari 2 bulan sebelumnya gitu. Karena kalau lo baru belajar 2-3 minggu sebelumnya, itu lo bakal keteteran banget dan lo nggak ngerti apa-apa. Jadi SKS itu memang nggak berlaku deh di S1 farmasi gitu. Nah, selesai lo S1 farmasi, sudah melewati berbagai rintangan tuh selama S1, itu lo bisa langsung kerja atau lo bisa melanjutkan ke profesi apoteker. Banyak teman-teman gue yang langsung kerja gitu, biasanya ngambil ke industri farmasi, nggak langsung lanjut lagi ke profesi apoteker. Tapi karena gue memang mau melanjutkan profesi apoteker, jadilah gue ada tambahan 2 semester lagi nih kuliah. Nah, di profesi apoteker semester 1-nya itu totally teori, jadi kita di kelas terus nih, kita lebih mendalam gitu belajar teorinya. Dan karena gue S1 farmasinya itu klinis, kemudian gue pindah profesi apoteker UI, itu gue ngambilnya farmasi industri. Jadi gue belajarnya bombardir abis, gue ngebut banget. Dan ya mungkin gue adalah anak yang tidak mengerti tentang industri farmasi waktu awal-awal di UI gitu loh. Karena anak-anakku itu pinter banget, mereka itu udah khatam banget sama yang namanya formulasi. Mungkin tinggal ditanya, magnesium syrup fungsinya di formulasi obat ini tuh apa ya, konsentrasinya berapa ya, itu mereka udah bisa langsung jawab. Sementara gue tuh cengok dulu, magnesium syrup itu apaan ya, fungsinya apa gitu, gue gak ngerti sama sekali gitu. Dan waktu profesi apoteker itu gue tidur cuman 3-4 jam gitu deh, karena gue mau gak mau gue harus ngebut banget belajarnya gitu, karena gue ngerasa gue ketinggalan dan keteteran banget gitu. Nah, selesai semester 1 nih dengan susah payah, lanjut ke semester 2. Di semester 2 ini kita udah nggak belajar di kelas, tapi kita PKPA, praktek kerja profesi apoteker. Karena gue ngambilnya farmasi industri, jadi gue nggak dapat tempat praktek itu 3, di industri farmasinya sendiri, di pemerintahan, dan di apotek gitu. Gue pertama kali praktek itu di apotek Kimia Farma di Depok. Alhamdulillah gue dapet apoteker penanggung jawab yang baik banget. Gue diajarin semua critical point di apotek, gimana cara ngasih konseling ke pasien, gimana cara pengadaan obat yang baik dan benar di apotek. Dan gue juga belajar banget tentang marketing gitu loh. Di apotek itu butuh banget skill dan ilmu marketing. Terus yang kedua, gue di pemerintahan. Gue prakteknya di Sudinkes Jakarta Timur nih, dan gue ngerasa gak dapet ilmu apapun ya di Sudinkes itu, ya paling beberapa ilmu manajemen sih, manajerial. Terus yang ketiga, gue praktek di industri di PT Novel Pharmaceutical. Nah, alhamdulillah nih, gue beruntung banget nih praktek di Novel. Kenapa? Karena gue dapet ilmu 2 departemen sekaligus. Gue dapet Busdev, Business Development, dan juga registrasi. Karena registrasinya Novel itu ada di bawah departemen Busdev, Business Development gitu. Jadi gue dapat ilmu registrasi, dapat Business Development, dapat gitu. Nah, selesai di profesi apoteker, saran gue ya pada saat menulis laporan PKPA itu udah mulai mengupdate CV dan mulai apply. Kenapa? Karena jangan sampai ada waktu nganggur gitu. Kebanyakan teman-teman gue yang baru mulai apply itu setelah sumpah apoteker dan setelah wisuda apoteker, itu mereka rata-rata nganggur 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Sementara gue dari nulis-nulis laporan itu gue udah mulai apply dan alhamdulillah sebelum sidang gue udah keterima. Jadi setelah sidang itu gue langsung kerja. Jadi gue tinggal menunggu nih sidang apoteker dan wisudanya. Karena sidang apoteker dan wisuda apoteker itu bisa, jarak dari sidang itu bisa sampai 4-5 bulan gitu, dan jangan sampai kita tuh nganggur gitu di waktu-waktu itu gitu.
Itu dulu yang gue jelasin tentang kuliah satu farmasi dan profesi apoteker. Nextnya gue akan jelasin lebih detail lagi, dan kalau ada yang mau nanya silahkan komen, kasih pertanyaan apa aja tentang farmasi, nanti insya Allah akan gue jawab, akan gue sharing. Thank you for watching, see you in another video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.